Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, saya hormati Bapak Ismail yang sudah berusaha mengambil mata kuliah studi bisnis. Teman-teman sekalian, di belakang saya Rizky, teman saya Rizky. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Kinerja Bisnis Toko Kontrol. Toko Kelontong merupakan bisnis yang mudah karena barang dagang merupakan barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, kebutuhan outdoor, dan beberapa barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Karena pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa dengan tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjadikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dan mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Landasan teori Toko Kelontong dapat melibatkan beberapa konsep dan teori terkait ekonomi, sosiologi, dan bisnis. Berikut adalah beberapa landasan teori yang relevan. Ekonomi mikro. Teori ini mempelajari perilaku konsumen dan produsen dalam pasar yang lebih kecil, seperti pasar lokal di mana Kelontong beroperasi. Konsep penawaran permintaan, elastisitas, harga, dan utilitas dapat membantu memahami pola pembelian dan strategi harga yang digunakan oleh toko Kelontong. Kemudian yang kedua ada pilihan konsumen. Toko Kelontong biasanya menawarkan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau, sehingga pemahaman tentang preferensi konsumen dan faktor pengaruhnya sangat penting. Kemudian yang ketiga ada lokalisasi. Toko Kelontong seringkali menjadi pusat komunitas lokal dan terlibat dalam jaringan sosial yang kuat di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat ada rantai pasokan. Toko Kelontong juga terlibat dalam rantai pasokan, yaitu proses pengadaan, produksi, distribusi, dan penjualan produk. Kemudian yang kelima ada kewirausahaan. Toko Kelontong seringkali dimiliki dan dijalankan oleh individual atau bekerja sebagai usaha kecil. Konsep kewirausahaan termasuk pengambilan risiko, inovasi, dan manajemen usaha kecil sangat relevan dalam memahami bagaimana Toko Kelontong beroperasi dan berjualan. Kemudian di sini ada profil usaha. Dengan nama usaha Toko Kelontong, nama Ardi, bentuk badan usaha, usaha mikro dengan legalitas usaha SIDFDW. Alamat usahanya berada di Perum Taman Molek, Blok S. Nama pemiliknya Ibu Supriyanti. Bidang usaha, barang atau jasa, jenis usahanya barang dan jasa juga. Latar belakang usaha Toko Kelontong ini berdiri sejak awal mula munculnya COVID-19 dan berdiri sampai sekarang dengan jumlah karyawan 3 orang dengan modal awal 1 juta. Kemudian ada target pasar. Target pasar yang pertama adalah penghuni daerah rumahan dan penduduk di wilayah sekitar tempat usaha. Tentukan jenis barang dengan penyesuaian kebutuhan yang paling sering dicari konsumen, misalnya beras, minyak goreng, mie instan, sabun, dan lain-lain.
Kemudian bagaimana memulainya? Untuk memulai pohon rumahan bisa memanfaatkan ruang garasi ataupun halaman rumah, atau juga bisa membangun tempat yang tidak permanen. Sediakan karkas yang digunakan sebagai tanah barang-barang. Rak bisa terbuat dari kayu sederhana dengan besi siku-siku. Bisa juga terbuat dari kayu ataupun dari tempat kaca bingkai aluminium. Dan buat spanduk toko cetak selembaran sederhana untuk disebarkan jika toko sudah siap dibuka. Aspek yang dibahas sebenarnya ada tiga: aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, dan aspek manajemen dan SDM. Aspek legalitas, legal perusahaan yang akan disusun berguna untuk menentukan status legalitas perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan perizinan dan pemerintah yang bersangkutan. Legal perusahaan tersebut yaitu bentuk surat izin MTRW. Aspek pasar dan pemasaran, melihat dari daya tarik untuk minat pada produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, selain barang-barang produk pertimbangan untuk menyediakan produk-produk unik atau spesialis yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain, penawaran harga yang kompetitif juga menjadi daya tarik tersendiri. Aspek manajemen dan SDM, owner atau pemilik yang mempunyai warung dan mengatur jalannya usaha, karyawan yang menjaga dan menjual barang kepada pelanggan. Ada selanjutnya nomor 4, aspek teknik dan teknologi. Di sini ada 4: pelatihan dan pengembangan, penetapan gaji dan insentif, kesejahteraan karyawan, dan terakhir ada komunikasi dan keterlibatan. Kelima ada aspek finansial. 1 ada perencanaan anggaran, 2 pengendalian biaya, 3 investasi dan pengembangan, dan keenam ada aspek ekonomi dan sosial. Toko motor sering menjadi sumber barang-barang pokok bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah atau kelas menengah ke bawah. Aspek lingkungan hidup yang ketujuh, harus memperhatikan pengolahan limbah secara efisien dan bertanggung jawab. Ini termasuk meminimalkan limbah plastik dan kemasan, memilah limbah organik dan non-organik, serta mencari cara untuk mendaur ulang ulang limbah sebanyak mungkin. Kemudian pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi energi dan air dengan menggunakan peralatan yang efisien energi, mematikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan, dan memperbaiki kebocoran air. Langkah-langkah ini membantu mengurangi jejak karbon dan menghemat biaya operasional. Terakhir ada kesimpulan. Toko foto memegang peran vital dalam menyediakan barang-barang pokok dan layanan kepada masyarakat lokal. Namun kesuksesan toko foto tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomis semata, tapi juga oleh aspek sosial, lingkungan, dan teknologi. Dalam mengelola toko foto, pemilik dan manajemen harus memperhatikan segmentasi pasar yang tetap memiliki lokasi strategis dan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, promosi efektif, layanan pelanggan yang baik, dan manajemen stok yang efisien juga krusial untuk mempertahankan daya saing di pasar yang kompetitif. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Sudah ada yang tanya? Oh, sengaja gak dengan kelamaan. Kalau ada tuh, yang itu. Bagaimana prosedur operasional harian di toko foto ini? Dari kelompok berapa dok? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rito dari kelompok 16. Bagaimana prosedur operasional harian di toko foto ini?
Jawabannya prosedur operasional dari toko kelontong ini meliputi pembukaan toko pada pukul 7 pagi, pemeriksaan stok barang, penyusunan truk barang, penerimaan barang dari pemasok, pelayanan pelanggan seperti sepanjang hari hingga penutupan toko pada pukul 9 malam. Setiap pagi, stok melakukan pengecekan stok dan memesan barang yang habis melalui sistem manajemen inventaris. Gimana? Iya. Ada lagi yang bertanya? Target utama toko kelontong sama aja. Baiklah, jika tidak ada yang lagi, ada yang lagi bang? Berapa penyusutan dari berapa penyusutan dari penyusutan berapa persen penyusutan berapa persen Jadi modal awalnya itu pertama kita berapa tadi? 12 juta. Kemudian kalau penyusutan dia sulit buat ditebak, soalnya kan hitungannya berbulan. Iya, jadi penjelasan gini nih, ya. Hitungannya. Jadi kalau potong itu minimal harus menjual 1.034 unit produk untuk mendapatkan penjualan sebesar 15 juta. Nah, jadi semisal di bawah itu, jadi instannya Apa? Ya, di bawah cowoknya berapa sih? Tadi susah ditebak. Ya, tadi susah dihitung. Soalnya kan itu tiap hari nggak segitu doang yang belanja. Ya. Nggak ada sih gitu. Soalnya mulu. Masih. Mau nanya lagi? Oh, mungkin dari sini ada. dia berproduksi oh berarti nanya dong. saya dari kelompok 15 izin bertanya apa tujuan utama dari mendirikan toko kelontong ini. Asik. Tujuannya itu yang pertama sih untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar dengan harga yang terjangkau dan layanan yang baik. Selain itu juga ya buat kebutuhan ekonomi keluarga. Baik kita. Ya. Siapa lagi? Ya. Gua mau nanya. Gua mau nanya. Gua hapus ya. Kelompok ya? Menjawab pertanyaan dari kelompok 15. Bagaimana strategi pemasaran untuk menarik pelanggan baru? Kami akan menggunakan kombinasi dari promosi lokal, media sosial, dan program loyalitas pelanggan untuk menjangkau dan mempertahankan pelanggan baru. Gimana? Atau gua nggak panggil. Ini mau nanya. Gua mau nanya, gua hapus. Operator mau nanya nih operator. Nanya dari kelompok 11 ingin bertanya siapa sasaran target utama dalam usaha toko kelontong tersebut. Sasarannya itu masyarakat sekitar yang ada di Target utamanya? Warung-warung masih kecil. Jangan saya kan namanya jualan. Ya, yang nggak usah ngangkat. Mau gua hapus?
Kan tahu potong ya. Kan dia dua kebutuhan sehari-hari sih. Iya. Logikanya kan pasti buat manusia kan. Ya masa buat hewan. Itu kan buat masyarakat. Nah itu target utamanya. Iya, Mas. Masa Nanyanya yang bisa. Iya. Ini mau nanya, Oh iya. Nanya keuangan. Nanya keuangan aja. Nanya keuangan aja. mau nanya ini mau nanya, aku mau nanya. 13 mau nanya nih. Las. Kelas saja ingin bertanya untuk kelompok 10 itu untuk aspek legalitas dari usaha tersebut itu gimana? Padahal itu yang paling gampang sebenarnya. Emang ngeselin. Sengaja waktu itu kan dosennya bilang dosen masukin di dalam katanya. Enggak lah masukin aja. Itu penting gimana sih lu? Tapi waktunya masih lama loh, beda 3. Sampai pulang. Bagus nih, bagus nih. Itu dong asli capek. Lo jangan baca lagi gua. Ya, Kecil banget. nah, Las ya. Aspek legalitasnya itu Ya ini kan. surat izin RTP. Pengemudi. Tapi walaupun udah ada aspek legalitasnya izin RTP, masih ada aja nih yang mintain jatah amanah. Iya. lah itu gimana? Kalau mintain jatah dikasih atau enggak atau Ya dikasih, tadi ya dikasih. Lo kan berarti itu masuknya dipungli tuh. Pungutan dia. Kenapa masih dikasih? Lu kayak lagi komedian tuh kan lu. Ini logikanya itu kayak kampanye lu tau nggak? Iya tahu, gua tahu. Iya itu sebenarnya kan nggak boleh. Iya nggak boleh, tapi kan logika keamanan kita juga takutnya waktu kita diapa-apain. Misalkan orang itu nggak bertanggung jawab gimana? Maksudnya? Misalkan kan udah ngasih nih. Nah terus misalkan ada apa-apa gitu, amit-amitnya. Terus orang yang yang minta-mintain itu keamanan itu nggak bertanggung jawab gimana? Ya itu tadi logikanya kayak tukang parkir. Emang dia kalau kehilangan motor mau tanggung jawab? Ya enggak. Kalau motor kita hilang, Ya makanya gua mau bayar. Satu tanya kan SD. Udah masuk YouTube ya. Masih ada setengah jam lagi tuh, Bil. Udah Soalnya sampai jam 3. Udah. Ya, tutup. Cukup sekian dari kami. Lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kantor. Pak.